Saudara, kalau kita dengar bagaimana firman Tuhan yang dibahas atau yang tertulis di Alkitab tentang orang tua. Kadang-kadang seperti ada pro kontra pengajaran Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan pro kontra? Sepertinya. Karena pada satu sisi kadang-kadang dia disuruh, Tuhan menyuruh kita menghormati orang tua. Tapi ada satu sisi lain, sepertinya tidak menghormati, tidak perlu menghormati orang tua. Lah ini mana yang benar ini? Kalau kita tidak teliti, maka kita akan jatuh kepada suatu sikap yang cuek. Ya, cuek berkeluarga, cuek menghadapi orang tua dan persaudaraan. Suatu ketika seorang pemuda yang mau permisi kepada Tuhan Yesus, permisi untuk apa? Untuk menguburkan orang tuanya. Kira-kira dia bilang, mungkin bahasanya kira-kira seperti ini. Guru, izinkan dulu aku pulang menguburkan orang tuaku, nanti aku datang kembali mengikut engkau. Tapi Yesus menjawab begini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati lainnya. Ini kan aneh. Jadi dalam situasi ini kan dia sedang meninggal orang tuanya, entah bapaknya atau mamanya. Lalu dia meminta permisi, aku permisi dulu menguburkan orang tuaku, nanti aku balik lagi. Apa kata Tuhan Yesus? Kau ikut aku aja. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Loh, ini kan sepertinya tidak menghormati orang tua. Sepertinya ya. Kenapa? Loh, kita ini lagi kemalangan. Ya, lagi kemalangan. Masa kita tidak boleh menguburkan orang tua kita? Anak apa kita itu, saudara? Sepertinya anak durhaka ya. Ada yang sanggup seperti itu? Orang tuanya meninggal, dia dengan sengaja tidak datang. Kenapa? Oh, aku ini ada panggilan misi. Jadi aku nggak ikut menguburkan orang tua aku. Kenapa? Ini ada undangan misi. Mau khotbah entah kemana gitu ya. Lalu adalah kata-kata Tuhan Yesus begini. Orang mati menguburkan orang mati. Di mana orang mati menguburkan orang mati? Jadi seolah-olah yang ikut hadir pada pemakaman itu dianggap orang-orang mati. Ketika Tuhan Yesus sedang dicari saudara-saudaranya, lalu murid-muridnya, orang-orang lain di sekitar di tempat itu, dia bilang begini, Guru, saudara-saudaramu dan ibumu mencari engkau. Tetapi Yesus jawabnya apa? Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Lalu dia nunjuk sama murid-muridnya, sama orang-orang sekitarnya. Ini ibuku. Ditunjuknya perempuan, tapi dikatakannya, ini ibuku, ini saudaraku laki-laki, ini saudaraku perempuan. Jelas-jelas ibunya sedang nyari dia dan saudara-saudaranya. Jadi ketika di bumi, Tuhan Yesus itu punya saudara yang lain. Ya, dia bukan anak tunggal di keluarganya. Nah, lalu katanya begini, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dia saudaraku laki-laki, dia saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini kan sepertinya kesannya tidak hormat ya. Orang jauh-jauh nyari dia, lalu dia bilang, siapa saudaraku, siapa ibuku? Itu mamamu cari kamu. Loh, mamaku yang mana? Ini mamaku. Kira-kira jawaban sopan atau tidak itu? Ya, sepertinya jawabannya tidak sopan ya. Jadi seolah-olah tidak menghormati orang tua. Lalu
Di Matius 5 ayat 5 sampai 6 ada sisi lain lagi. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Elohim, kepada Allah. Orang itu tidak lagi wajib menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi saudara, mana yang benar nih? Mana yang benar? Menghormati orang tua atau tidak menghormati orang tua? Mana yang benar? Sepertinya pro kontra atau sepertinya pengajarannya kok kayaknya nggak stabil ya. Nah saudara, tidak ada yang salah dengan perkataan Tuhan Yesus. Tidak ada yang salah. Karena Tuhan Yesus, dia sedang berbicara kepada berbagai macam orang. Dia ngomong dengan berbagai macam orang. Jadi kebutuhan tiap orang adalah berbeda-beda, tidak sama. Ya. Jadi yang pertama, ada yang perlu diingatkan untuk seolah-olah tidak menghormati orang tua. Ada yang perlu diingatkan untuk seolah-olah, ingat ya, ada kata seolah-olah, tidak menghormati orang tua. Karena kondisi yang dialaminya. Bisa jadi orang itu sedang berdalih untuk mengikut Tuhan. Entah benar entah tidak tadi orang tuanya meninggal, belum bisa dipastikan. Bisa jadi dia berdalih. Udah kau ikut aku aja, kira-kira begitu. Atau mungkin dia terlalu di bawah kendali orang tua. Ada loh orang tua yang sangat mengendalikan anak-anaknya, walaupun anak-anaknya sudah dewasa. Bahkan anak-anaknya sudah menikah tapi pingin selalu mengendalikan orang tua. Mencampuri hidupnya. Nah ini Tuhan Yesus pasti berkata lain. Seolah-olah tidak menghormati. Tapi sebenarnya dia pingin membuat orang itu matanya terbuka. Ada yang perlu diingatkan juga, ini yang kedua. Untuk menghormati orang tua, karena mereka sudah berbuat lebih, merasa sudah berbuat lebih kepada orang tua, lalu sok pahlawan. Ya, saya sudah menemui dalam kehidupan saya, ada orang-orang tertentu yang merasa sudah berbuat banyak kepada orang tua, tapi dia merasa sok pahlawan. Inilah yang membuat apa? Pertengkaran-pertengkaran. Kadang-kadang dia seolah-olah mempunyai legalitas ketika dia banyak berjasa, dia berhak atas warisan yang lebih banyak dari saudara-saudaranya. Akhirnya apa? Terjadilah pertengkaran akan warisan. Nah saudara, ya banyak terjadi saudara hal-hal seperti ini. Jadi Tuhan Yesus itu berbicara kepada setiap orang sesuai kebutuhan yang diperlukannya. Jadi tidak sama, saudara. Amin. Jadi tidak ada yang salah dengan itu, jangan menjadi bingung. Mungkin orang yang mengkelilingi mereka terlalu terikat dengan keluarga, sampai Tuhan Yesus harus bilang begini, siapa saudaraku? Siapa ibuku? Ini saudaraku laki-laki, ini saudaraku perempuan. Jadi bukan dalam konteks untuk tidak menghargai orang tua. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat kembali Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Katanya demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi ternyata saudara, salah satu untuk membuat seorang itu panjang umur dan berbahagia, tapi ini tidak mutlak, adalah apa saudara?
taatilah orang tuamu, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, ini saudara sering digunakan para orang tua untuk menekan anaknya kalau anaknya salah. Benar. Saya sudah menemukan ini, saudara. Para orang tua menekan anaknya, kau nggak hormat sama orang tua, nanti kau kena kutuk. Nanti susah hidupmu. Nanti nggak panjang umurmu. Nanti kau kena sial. Nggak hormat kau sama orang tua. Jadi saudara, anak-anak mati kampus. Kenapa? Orang tua saja yang harus dihormati. Orang tua saja yang harus dihargai. Wah, berat kali. Nggak ada menangnya anak. Yang menang siapa? Orang tua. Nah, tapi ada keadilan di ayat berikutnya. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Wah, ini anak-anak yang tahu nih, oh, bapak buat aku marah. Bapak jangan nekan-nekan aku. Bapak juga melanggar firman Tuhan. Jadi perang-perangan ayat lah, saudara ya. Inilah namanya keseimbangan, bahwa orang tua walaupun dia mempunyai anak, dia tidak sembarangan kepada anak-anaknya. Anak juga tidak sembarangan kepada orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya itu sudah semakin tua. Ini berimbang, saudara. Kita harus hati-hati sebagai orang tua. Kita juga harus hati-hati sebagai anak. Bukankah kita ini adalah orang tua? Benar atau tidak? Tapi apakah kita juga seorang anak? Benar, kita punya posisi yang ganda. Sebagai anak juga sebagai orang tua. Saya menemukan di dalam pergaulan sehari-hari, orang tua yang memakai ayat ini, kau anak durhaka, kau terkutuk, gak hormat engkau kepada pati palimahon, hukum yang kelima. Lihat nanti hidupmu bagaimana. Ya. Tapi kenapa saudara itu terjadi? Ya karena ayat ini tidak sadar bahwa orang tua sering membuat anaknya marah. Itu ada ayatnya tadi. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah. Karena dia sering membuat anak-anaknya marah, akhirnya anak-anaknya melawan dia tanpa dia sadari. Nah, saudara, kita harus hati-hati. Amin. Nah, kenapa orang tua itu kadang membuat marah? Ini saya perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak pro sana sini, tapi saya berusaha untuk netral menyaring informasi. Kadang-kadang orang tua itu membuat suatu kecurangan dalam pembagian warisan bagi orang-orang tua yang kaya. Ada kecurangan-kecurangan dalam pembagian warisan kalau dia punya sesuatu untuk diwariskan. Kadang dia pilih-pilih dan selisihnya jauh. Ada juga orang tua yang memaksa anak untuk membalas jasa. Kau sudah kubesarkan, kapan lagi kamu balas jasa? Tapi kondisi anaknya belum mampu untuk membalas jasa atau membagi rezeki. Akhirnya apa saudara? Karena diingatkan balas jasa, kapan lagi? Kau sudah dibesarkan, sudah dibiayai, sudah dinikahkan. Kapan lagi kau punya perhatian sama bapak, sama mama? Tapi kondisi anak belum sanggup untuk membalas jasa. Akhirnya si anak ngomong sama istrinya. Istrinya merepet-merepet sama suaminya. Sama bapakmu aja, sama mamamu aja. Bapak mamaku juga kayak mana? Akhirnya bertengkarlah rumah tangga anaknya dan menantunya. Hanya gara-gara apa? Balas jasa, balas jasa. Ekonomi anak belum kuat. Kapan lagi kau membagikan orang tua? Kapan lagi? Lalu dia bilang, tengok anak siapa itu? Anak si A itu, anak si B itu.
Dibelikan bapaknya rumah, dibelikan mamanya rumah, bapaknya dibelikan mobil, meperlah anaknya, saudara. Akhirnya apa? Bertengkarlah suami istri, udahlah. Terus nampaklah, inilah kan ada pihak ketiga. Inilah pihak ketiga, pihak keempat, banyak kali pihak dibuatlah alasan-alasan yang tidak ada menjadi ada. Lama-lama apa, saudara? Cerai. Gara-gara apa? Orang tua. Saya sudah melihat itu, saudara. Ada juga orang tua yang tidak mau membantu anaknya yang sudah berumah tangga, yang sedang dalam kondisi ekonomi sulit. Jadi ada orang-orang tua, dia ekonominya mapan. Anaknya ekonominya masih morat-marit. Sebenarnya dia bisa bantu. Tapi orang tua tidak mau membantu gara-gara apa? Kau kan sudah kubesarkan. Kau kan sudah begini. Kau kan sebegini. Harusnya begini. Lalu si anak membandingkanlah ekonomi dengan ekonomi bapaknya atau mamanya. Aduh, kok nggak mau lah orang tua aku membantu. Susah kali kami. Akhirnya apa? Terseliplah sakit hati. Lama-lama marah, lama-lama bertengkar. Ada juga orang tua yang tidak netral dalam menghadapi masalah rumah tangga anak dan menantunya yang sedang konflik. Anaknya dan menantunya konflik. Lalu dia campur-campurilah masalah rumah tangga ini. Tapi dia bela siapa? Bela anaknya. Yang dia salahkan siapa? Menantunya atau parumainnya. Akhirnya apa? Yang jelek helanya atau parumainnya. Yang dia belanya anak atau borunya. Ya jelas dong dibelanya namanya darah dagingnya. Dia campuri, dua campuri, akhirnya bertengkar. Dan ketika seseorang dibela, biasanya senang walaupun dia salah. Wih, dibela, aku dibela. Lalu dia bilang sama pasangannya, itu bapakku bilang begini karena begini. Itu mama aku seperti ini, kami dididik seperti ini. Akhirnya bertengkar lagi. Bertengkarlah gara-gara urusan orang tua yang mencampuri tapi tidak dewasa untuk mencampuri. Ujung-ujungnya apa? Membuat marah dan cerai. Jadi hati-hati juga kita sebagai orang tua. Jangan kita menjadi orang yang terlalu banyak menuntut, tapi sementara yang dituntut belum mampu untuk dituntut, saudara. Jadi sebagai orang tua ini kita harus banyak ikhlasnya. Amin. Amin, Bapak Ibu. Kadang-kadang terluka. Ikhlas, terluka tapi ikhlas. Kadang-kadang sebagai orang tua nanti kita akan semakin tua, kita harus mempersiapkan diri. Walaupun ini sepertinya, kok kayak gitu ya. Mempersiapkan diri untuk apa? Supaya ikhlas, mempersiapkan diri. Mungkin suatu saat kita tidak dihargai oleh anak-anak kita. Tapi kita tetap mengasihi mereka. Dengan kasih yang sama dan tidak berubah. Amin, Bapak Ibu. Suatu saat kita akan mungkin kurang atau tidak dihormati. Mungkin karena ketidakpahaman atau situasi mereka, kondisi mereka. Kita sebagai orang tua harus ikhlas. Jangan suka ngutuk-ngutuk anak. Amin, Bapak Ibu. Jadilah orang tua yang panjang sabar. Tapi di sisi lain, banyak anak-anak yang mengecewakan orang tuanya, walaupun anak itu sudah dewasa, sudah besar, sudah mandiri, bahkan berumah tangga. Ini banyak kejadian juga yang saya perhatikan. Nah, Matius 15 ayat 5 firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, kepada Elohim. Jadi saudara, ini berbicara tentang suatu persembahan atau pemberian kepada orang tua. Jadi memberi itu bukan hanya untuk gereja, saudara. Orang tua juga
Kalau dia layak untuk diberi, berilah. Amin. Tapi Tuhan Yesus menegur. Kenapa dia menegur? Karena ada beberapa anak, ada beberapa rumah tangga, ada beberapa keluarga, dia merasa sudah melakukan hal tertinggi karena sudah memberikan persembahan kepada Elohim. Jadi dia merasa tidak wajib atau tidak mau berpartisipasi membagi sedikit rezekinya kepada orang tuanya atau mertuanya, tapi dengan catatan yang membutuhkan dan layak diperhatikan. Yang membutuhkan dan layak diperhatikan. Jadi dia rajin ngasih persembahan ke gereja. Pokoknya aku ngasih persembahan ke gereja, aku udah ngasih sama Tuhan. Jadi dia merasa tidak wajib lagi dia memperhatikan orang tua. Kenapa? Loh, udah sama itu, aku ngasih persembahan banyak-banyak, jut. Ngasih persembahan juta-juta. Atau ratusan ribu. Itu aku sudah ngasih sama Tuhan, sudah berbakti kepada Tuhan. Jadi dia merasa tidak lagi ada yang dibagi untuk orang tuanya. Nah, ini salah juga, saudara. Ya, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi kalau orang tuanya sangat-sangat layak untuk diperhatikan dalam keadaan ekonomi dan kondisi yang sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, ada anak-anak yang merasa sudah berpartisipasi membagi rezeki kepada orang tuanya atau mertuanya, dan dia tahu nih orang tuanya atau mertuanya sangat butuh dengan pemberiannya. Udahlah, aku kasih ini 500.000 atau 300.000 atau 1 juta atau berapapun biayanya itu. Berapa jumlah hartanya, entah 100, entah 200, dia kasih dengan rutin mungkin kepada mertuanya atau orang tuanya. Dan dia tahu ini sangat membutuhkan ini orang tuaku ini. Tapi ketika dia tahu, dia sudah merasa dia sudah memberi dengan rutin, membuat dia menjadi kurang hormat dan sembarangan ngomong yang menyakitkan hati orang tuanya karena sudah merasa berjasa. Ini hati-hati loh. Hati-hati. Hati-hati. Iya. Hati-hati ketika kita membagi rezeki kita, tapi kita menjadi suka menyakitkan perkataan kita kepada orang tua. Padahal orang tuanya sebenarnya layak diperhatikan. Nah, lihat ya, kita sebagai orang tua, perhatikan diri kita juga. Kita ini layak diperhatikan atau tidak? Kadang-kadang ada juga orang tua tidak tahu diri. Ya, mohon maaf sebagai orang tua, saya juga orang tua. Ada juga orang-orang tua yang tidak tahu diri. Nah, kita tanya diri kita sendiri, kita ini tahu diri atau enggak? Nah, ini bahayanya saudara, ketika ekonominya makin baik, orang tuanya semakin merosot, lalu dia mulai ngasih pemberian, lalu dia mulai omongannya menyakitkan. Karena dia merasa kalau nggak kukasih nanti, susah orang ini, pasti susah. Nah, saya punya pengalaman untuk kita renungkan bersama. Ketika bapak saya hidup, dia punya satu keinginan yang tidak sampai di hatinya. Jadi sudah meninggal, dia sudah lama berlalu, saya semakin menjadi tua, anak-anak semakin besar. Kadang-kadang kalau saya mengingat bapak saya ini, nangis saya. Kenapa saya nangis? Seandainya lah waktu bisa diputar kembali. Dulu waktu bapak saya sakit, waktu saya masih lajang, saya pegang usaha, bapak saya ini bilang kepada saya, Peber, bapak pingin kali loh dibawa ke Penang. Bawalah bapak ke Penang. Banyak kawan-kawan bapak udah ke Penang sembuh. Bapak saya ini sakit stroke.
Jadi dokter mengatakan tidak bisa lagi sembuh, tidak bisa lagi. Sudah itulah taraf pengobatannya pada masa itu. Lalu saya mendengar ada orang-orang yang berobat ke Penang habis ratusan juta. Yang saya dengar adalah sakit jantung. Sakit jantung itu penyumbatan. Bapak saya stroke penyumbatan juga, tapi di otak. Jantung aja sudah ratusan juta, apalagi penyumbatan di otak. Ada beberapa otaknya yang hitam, menggosong, gara-gara pasukan darah tidak stabil ke dalam otak, itu membuat jadi stroke. Tapi ketika dia mengatakan, bawalah Bapak ke Penang, bawalah. Saya langsung patahkan, Pak, nggak ada duit kita. Mahal itu Pak, ratusan juta. Aku Bapak panggil baru lagi merintis usaha. Banyak pengeluaran, masih takut aku Pak, nanti rusak ekonomi kita. Jadi ketika itu berlalu saya merenung. Sudah tidak ada Bapak dan Mama saya merenung. Kenapalah saya malas mencari informasi. Mungkin belum tentu berobat, belum tentu operasi. Sekedar mencari informasi atau check up kesehatan. Kenapa saya malas mencari informasi itu? Apakah saya takut rugi? Takut uang saya habis? Seandainya lah ku bawa dia ke Penang, tidak pun berobat ataupun jalan-jalan saja, mungkin hatinya senang. Saya mikir-mikir, aduh Bapak saya stroke itulah. Seandainya lah bisa waktu diputar hanya untuk menyenangkan hatinya. Lalu Pak, ini loh Pak, nggak bisa rupanya. Sudah begini Pak, uang kita segini nggak ada. Jadi saya mikir waktu itu saya pelit atau enggak ya? Apa karena saya takut rugi? Nah saudara, kita punya orang tua yang semakin tua dan akan semakin diserang sakit-sakitan. Kita juga akan diserang sakit. Nah yang menjadi renungan, seberapa peduli Anda mencari informasi yang pasti atau informasi yang detail tentang penyakit orang tuamu, dan bahkan berusaha menopang kesehatannya tanpa hitungan yang sengit. Renungkan saudara. Kalau kita yang sakit, kita detil kali dengan diri kita. Oh kalau aku nggak bisa makan ini, kalau makan itu aku bisa, kalau aku kena ini bisa, obatku ini. Udah tahu kita obatnya yang mana. Tapi kalau orang tua kita yang sakit, kita meraba-raba. Kenapa? Coba ini. Kenapa? Karena kita tidak mengerti dan tidak peduli apa penyakitnya. Yang penting udah bawa berobat aja. Kalau nggak sembuh berarti nggak bisa disembuhkan. Seberapa pedulikah kita mencari informasi tentang penyakitnya? Sebenarnya itu salah satu cara untuk menghormati dan menyenangkan orang tua. Kita ini peduli kali dengan diri kita, tapi orang tua yang sudah membesarkan, mendidik kita kurang peduli. Hanya kita bilang, sakit Bapak, sakit Mama, udahlah berobatlah. Makan obat nih, berobat ke sana, katanya. Ya sebatas itu. Sudah berapa jauh kita berkorban kalau orang tua kita sakit? Kalau orang tua kita masih sehat-sehat, syukurilah. Tapi satu saat ketika dia sakit, perhatikanlah. Seperti engkau memperhatikan dirimu sendiri. Ada renungan yang lain lagi saudara. Bapak saya itu stroke masa hidupnya. Tapi dia stroke, sebenarnya dia udah ada pikunnya, tapi dia pingin megang uang. Paling tidak 100, 200 atau 300 ribu di kantongnya. Saya tanya, untuk apa Bapak itu? Bapak bukan sembarangan lagi. Beli-beli. Dilarang dokternya Bapak makan ini, makan itu. Nggak bisa. Ngapain Bapak kantong-kantongi uang banyak-banyak? Nanti jatuh. Tapi dia bilang,
Aduh, semangatku itu, Peber. Itu semangatku. Supaya semangat aku, supaya ada harga diriku. Sama kawan-kawan. Nah, nanti mana tahu aku sama kawan-kawan duduk. Dan semangatnya, karena dia tidak menghasilkan uang lagi, sudah sakit. Jadi Pinomat walaupun nggak menghasilkan uang dia, sudah sakit, ada uang di kantongnya, kayak bangga dia. Bangga, sakit tapi punya uang, diperhatikan anaknya. Akhirnya pernah saya kasih. Nah, yang menjadi renungan, seberapa seringkah Anda memikirkan semangat orang tuamu dan harga diri orang tuamu di depan pasanganmu dan di depan teman-temannya yang manula. Orang tuamu punya teman-teman manula. Seberapa sering kau membuat dia semangat dan berharga di depan teman-teman yang manula. Bahkan di depan anak-anaknya, mungkin yang teman-teman manulanya itu yang anak-anaknya sukses. Saya mengingat itu, saya menangis. Kurang maksimal aku Tuhan. Membuat bapakku itu sepertinya bangga. Punya duit di kantong, walaupun dia tidak menghasilkan uang. Tidak bisa lagi, sudah sakit-sakitan. Seberapa sering kita membuat orang tua kita semangat menjalani kehidupan. Itu perlu kita renungkan, saudara. Salah satu cara menghargai dan menghormati orang tua. Amin. Kalau orang tuamu masih ada, perhatikan dan mulailah. Kalau orang tuamu tidak ada, sesalilah. Tuhan, tidak terlalu peduli aku sama orang tuaku. Minta ampun di hadapan Tuhan. Semoga anak-anak kita bisa menjadi anak yang lebih baik daripada kita. Kalau kita tidak menuai apa yang sudah kita lakukan kepada orang tua kita, bisa jadi kita menuai. Kita mengalami hal yang lebih sakit. Renungan yang ketiga. Jadi ketika bapak saya ini ngantongi uang, saya kasih uang. Ternyata uangnya hilang, beberapa kali hilang. Dia nggak sadar uangnya jatuh. Sedangkan saya aja kadang nggak sadar uang saya jatuh. Saya sudah isi sudah isi di amplop tadi uang persembahan. Nggak nampak uang saya, bingung saya raba-raba. Mana uangku ya? Kok nggak nampak? Tadi mana lah itu? Tapi orang tua saya yang stroke ini, saudara, uangnya sering jatuh. Secara tidak sadar, entah terjatuh atau diambil orang karena kemampuan kecerdasannya menurun. Jadi semakin seseorang tua itu, orang tua kita menjadi tua, nanti kecerdasannya menurun. Bisa jadi dia pikun, bisa jadi semakin bodoh. Jadi ketika uangnya hilang, saya merepet. Itulah Bapak. Apa gue bilang? Udahlah Pak. Jangan lagi pegang uang segitu banyaknya. Segini aja Bapak buat. Dia mantan pengusaha. Ini saya sadari setelah lama, saudara. Mantan pengusaha yang pegang duit puluhan juta, ratusan juta. Lalu akhirnya apa, saudara? Dia pegang duit berapa? 50.000. Hanya untuk apa? Jaga kantong. Karena apa? Kalau jatuh nanti rugi. Gak bisa Bapak jaga uang lagi. Udahlah Pak. Kalau Bapak di rumah semua terlengkapi makan Bapak. Gak ada yang kurang. Kita terusnya berobat Pak ke dokter. Obat Bapak tidak ada yang tidak dibeli. Walaupun waktu itu belum ada BPJS. Udahlah Pak. Gak usah kantong-kantongi uang lagi. Saya agak merepet. Karena apa? Karena dia menyebabkan suatu kerugian. Yang saya anggap itu besar, tapi setelah saya semakin tua, berapalah itu? Berapalah kerugian-kerugian itu dibandingkan kebanggaan hatinya? Dengan alasan, ya Bapak makan di rumah, udahlah Pak.
Semua lengkapnya. Bapak mau berobat kapan? Pergi kita. Memang saya temani dia pergi berobat. Saya yang selalu menemani. Tapi ada sisi-sisi lain, saudara, ketika saya semakin tua, saya menyadari apa yang sudah saya lakukan. Sedih saya membayangkannya. Yang menjadi renungan bagi kita, seberapa sabarkah Anda untuk tidak merepet menjawab orang tua pada masa-masa tuanya yang sakit-sakitan? Seberapa sabarkah Anda untuk tidak merepet menjawab orang tua pada masa orang tua kita sakit-sakitan dan menjelaskannya dengan sopan? Menjelaskannya dengan sopan. Atau kita pakai opini-opini untuk mematahkan pendapat orang tua yang kita tahu dia sudah menjadi bodoh? Seberapa seringkah kita mengunjungi orang tua kita secara teratur? Kalau dia ada di dalam kota, satu kota dengan kita. Atau bahkan di luar kota kita kunjungi dia secara teratur. Di masa tua-tuanya. Sudahkah saudara menyediakan waktu untuk menemani dia berobat? Hari ini aku free. Ku bebaskan semuanya. Ada rezeki. Pokoknya ku tolak hanya untuk apa? Kapan Bapak berobat? Biar aku kawani. Aku menyediakan waktu 1 hari untuk menemani Bapak berobat. Habis berobat menghibur dia untuk jalan atau keliling-keliling. Sekedar healing, cerita-cerita bahwa mengenang masa lalu, menghabiskan waktu untuk dia bercerita, menghabiskan waktu untuk Bapak kita atau Mama kita, saudara. Sudahkah kita menyediakan waktu khusus 1 hari? Kita tahu dia sudah mulai makan obat. Mak, udahlah mak, gantian. Aku ngawani mama berobat. Pokoknya acaraku nggak ada hari itu. Ku kawani mama berobat kapan? Menyingkirkan rezeki atau segala urusan hanya untuk menyediakan waktu untuk orang tua. Sejauh manakah saudara berkorban membelikan obat-obat atau mungkin vitamin atau nutrisi-nutrisi tambahan untuk meringankan sakitnya? Dan saudara tidak berhitung dan tidak menjadi sombong dengan pemberian-pemberian kita. Nah, saudara, ini renungan bagi kita. Orang tua itu bukan dikasih 10 juta kau senang. Kalau orang tua matre iya. Kasih 1 juta baru dia senang. Tapi sebagai orang tua yang cukup dewasa, bukan itu yang menyenangkan, saudara. Tapi bagaimana seorang anak bisa memperhatikan orang tuanya. Bisa memperlakukan dengan tulus. Bisa memperhatikan dengan sopan. Bisa menemani dia di hari tuanya. Waduh, saudara, mudah-mudahan tidak terjadi sama saudara. Saya sudah mengalami orang tua saya yang pikun. Buang air di celana, buang air besar dan buang air kecil, dan mempermainkan kotorannya. Harus sabar. Bagaimana kita ditanya 1 hari mungkin 20 atau 30 kali, udah makan? Aku belum makan, aku belum makan, kasih aku makan. Ini hari apa? Ini hari apa? Bahkan pernah bapak saya keluar dari rumah, ambil kunci sendiri, jam 1 malam, katanya dia mau maraton, kami sudah kecarian. Tidak boleh tidak dikasih kunci, harus pegang kunci. Tiba-tiba kami sudah tidur, dia pergi maraton. Sampai pagi, sampai jam 7, jam 8 pagi keliling-keliling kota saya mencarinya. Ini bakal dilapor polisi nih, bapak sudah hilang. Ketika sudah resah, bapak saya hilang dari rumah. Tidak tahu entah kemana, tiba-tiba dia datang. Bapak dari mana? Aku dari sekolah di Ponegoro. Ngapain bapak ke situ? Mau senam sama aku. Kupikir sudah jam 5. Rupanya masih jam 1. Jadi bapak ngapain di situ? Aku cakap-cakap sama satpam di situ. Saya ketawa, tapi semakin saya tua saya pikirkan, baik kali lah satpam itu mau menemani bapak saya bicara sampai pagi.
Sanggupkah kita menemani bapak kita atau mama kita bicara, menghabiskan waktu untuk dia, mendengarkan dia? Bisa-bisa jadi orang lain lebih baik sama bapak kita atau mama kita lebih dari kita. Baru saya teringat, baik kali dia ya. Diajaknya ngobrol, bicara-bicara, hanya apa? Gak tahu bapak ini, mungkin bapak saya pengen ngobrol. Itu salah satu cara menghormati orang tua. Di masa tua mereka, saudara. Menghormati mereka, saudara. Kalau mengingat itu semua, walaupun saya merasa sudah saya banyak berkorban, tapi saya tetap sedih. Karena menghormati orang tua itu seperti lubang yang tidak pernah habis untuk diisi. Saya sering minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Aku anak yang kurang berbakti. Saya berharap firman Tuhan ini kita renungkan bersama. Supaya kita tahu bagaimana kita memperlakukan orang tua kita dengan lebih baik. Amin Bapak Ibu. Hormati dia selagi dia ada. Dia sudah nggak ada lagi, saudara, buat kuburan besar-besar itu bukan penghormatan. Itu kesia-siaan. Hormatilah ketika dia bisa menikmatinya. Bukan menghormatinya ketika sudah ada di kuburan lalu kita buat pesta besar-besar. Buat ini, undang sana sini. Itu hanya untuk kemegahan dan kemewahan kita, puji-pujian kepada kita. Nggak ada artinya lagi kepada orang yang sudah meninggal. Selagi orang tuamu hidup, berbaktilah. Dan selagi kita hidup, jadilah orang tua yang layak, yang benar di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sama-sama kita mengkoreksi diri. Tuhan memberkati kita semua.